Cakep. Yang jawab salam pada ngantuk. Habis dia minum. Belum kali ya? Oh, jangan. Jangan dulu. Kadang rese ibu kalau kasih makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para asatizah, para orang tua, para sesepuh. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita siang hari ini, yaitu saya nggak dikasih contekannya, jadi nggak tahu namanya siapa, acaranya apa. Jujur amat ya. Bapak Joko Julianto dan Ibu Susi Haryuni mengundang kita dalam rangka Walimatus Safar. Mohon doa, insya Allah dua-duanya kan ya? Iya. Akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dan berangkat hari apa Pak berangkat? 23. Kita doakan semoga yang mau melaksanakan ibadah haji kita doakan yang mau melaksanakan ibadah haji dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dalam keadaan selamat sehat, pulang juga selamat sehat, membawa haji yang mabrur, wa sa'yan maskur, wa damban makbur. Amin ya Rabbal. Yang juga saya hormati dan muliakan dua orang sahabat saya, Ustadz Oyon dan Ustadz Alam. Memang saya minta ikut masuk ke dalam untuk nemenin saya, karena saya tahu saya ceramah di depan ibu-ibu garis keras. Kudu ada pengawalan. Gak apa-apa Bu ya. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa hadir berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan ibu-ibu juga nggak pernah bosan melihat saya. Sering banget saya hadir bersama ibu-ibu dalam berbagai macam kegiatan. Kadang ceramah 40 harian, kadang ceramah akekahan, kadang ceramah pernikahan, kadang ceramah tasyakuran, kadang ceramah ratiban umroh ataupun ratiban haji. Bu, bosan nggak? Yang bosan pulang aja, udah ambil berkat duluan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji adalah ibadah yang sangat spesial, sangat luar biasa, karena bukan saja ibadah yang mengedepankan fisik, tapi perlu juga pendanaan yang tidak sedikit.
Makanya ibadah haji itu yang dibicarakan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Yang saya katakan tadi, haji adalah ibadah fisik dan juga ibadah material keuangan. Apalagi zaman sekarang biaya ongkos ibadah haji itu kurang lebih 50 jutaan itu Pak. Pak, ya udah gampang, berkat saya mah digantungin di motor aja. Kurang lebih biaya haji berapa? 50 jutaan ya Pak? 50. Dikit apa banyak itu 50 juta? Banyak. Oh, 50 juta dikit apa banyak? Bayangin kalau dibeli peniti itu, ditempelin di jilbab ibu-ibu semua, penuh itu urusan. Tapi walaupun demikian, ibadah haji tidak semata-mata materi. Karena berapa banyak orang yang duitnya banyak, hartanya berlimpah, belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ditanya, ente kenapa nggak haji sih? Kenapa ente nggak umroh sih? Kan duitnya banyak, berlimpah. Saya dengar-dengar tabungannya banyak. Apa jawabannya? Ya bagaimana, belum panggilan. Betul ya? Padahal bukan belum panggilan. Waktu dipanggil lu kagak nyaut. Dipanggil mah sering, elunya kagak jawab. Karena yang jawab adalah hati dan kemauan. Makanya dalam surat Al-Hajj yang membicarakan panggilan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, setelah menyempurnakan pondasi Ka'bah, diperintahkan oleh Allah, wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Hei Nabiullah Ibrahim, panggillah, serulah semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangin Pak, manggilnya di kota Mekah. Saat itu orang belum banyak, speaker belum ada, sekalinya ada mati-mati kayak di sini. Neng kenapa Neng? Mau jajan, mau jajan. Ya kagak naikkan kantong doang. Kota Mekah saat itu belum banyak orang, belum ada speaker, belum ada kendaraan yang modern. Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia, wahai manusia, ayo menunaikan ibadah haji. Maka kata Nabiullah Ibrahim, bagaimana manggilnya ya Allah? Sementara manusia banyak di berbagai penjuru, suara saya terbatas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasmu memanggil, yang menyampaikan biar aku, kata Allah. Kalau engkau sudah panggil, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka semua akan datang berbondong-bondong. Ada yang jalan kaki. Ada nggak orang berangkat haji jalan kaki? Ada, dekat. Oh, ada nggak orang yang pergi haji jalan kaki? Ada orang yang tinggal di Mekah. Betul. Ada juga yang berangkat haji naik sepeda. Tuh ada jemaah Indonesia naik sepeda menuju Mekah kurang lebih 6 bulan. Sampai di sono insya Allah bisa berangkat haji. Ada nggak yang berangkat haji berenang? Ada nggak? Ada nggak Bu? Bu, ada nggak kira-kira? Mana bisa kalau saat berenang pergi haji mati di tengah laut, bisa kali? Yang enggak, dia jadi atlet renang, ikut lomba renang, juara, hadiahnya duit buat pergi haji, bisa apa enggak? Bisa. Berarti dia pergi haji dengan Berenang. Nah itu kok, gua ajarin pinter. Bahkan dalam ayat tadi dikatakan,
wa ala kulli dhamirin. Di antara mereka berangkat haji dengan unta-unta yang kurus. Kenapa disebut unta yang kurus? Bu, harus sering dipanggil-panggil romanya. Posisinya pada nyender. Udah nyender selonjoran. Gak apa-apa Ustazah, jalan-jalan santai. Kan capek Ustazah ya, pegel kakinya, betul. Onta yang kurus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena onta yang kurus identik kuat untuk perjalanan jauh. Yang kurus kuat perjalanan jauh. Kalau yang gemuk males. Lihatnya ke saya lagi, males. Gak apa-apa, Bu. Ya'tina min kulli fajjin amik. Maka akan datang kepadamu menunaikan menyambut seruanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam penjuru dunia. Ada yang berangkat haji dari Amerika, ada yang dari negeri Cina, ada yang dari Thailand, dan banyak juga dari negeri Indonesia. Maka karena ibadah haji ini adalah ibadah spesial, yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, yang ditunaikan oleh umatku, kata Rasulullah, enggak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surganya Allah Subhanahu. Enak gak tuh haji mabrur? Bu, enak gak? Cuma ada syaratnya. Gak sembarangan orang bisa haji mabrur. Kata ulama, kalau pengen hajinya haji mabrur, kalau diingat-ingat nih Pak nih. Pertama, ikhlaskan niat melaksanakan ibadah haji untuk Allah, sesuai dengan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka dalam urusan ibadah, apapun bentuk ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji, hadir majlis taklim, hadir pengajian, hadir tempat-tempat kebaikan, niatkan ikhlas karena Allah. Kalau pengen dapat pahala yang luar biasa. Nih ibu-ibu sekarang nih kan hadir di pengajian namanya. Betul ya Bu ya? Dapat pahala apa enggak? Belum tentu. Yang dapat Wallah. Tergantung niatnya. Ikhlas gak karena Allah? Ibu-ibu datang ke sini ikhlas gak? Ikhlas. Ngarepin pahala, mengarepin berkat. Kata panitia tadi, hari ini ratibannya nggak ada berkat Bu. Aduh. Jadi cuman air putih doang. Saya pulang. Alam. Ibu sholat tiap hari, ikhlas gak ngerjainnya? Kemarin puasa sebulan, ikhlas gak ngerjainnya? Infak, sedekah, zakat kita ikhlas gak mengerjakannya? Kalau ikhlas karena Allah, maka Allah yang akan balas dengan pahala yang sangat luar biasa. Begitu pula ketika kita haji ataupun umroh, jangan pernah tempelkan hati kita dengan niat-niat selain niat akhirat. Jangan ada niat urusan-urusan dunia. Jangan karena sesuatu pamrih yang ingin kita dapatkan karena pergi haji. Pergi haji biar nanti kalau pulang dari Mekah menunaikan ibadah haji, nama saya ada embel tambahannya, haji H.Alamsyah. Amin. Ada nggak orang pergi haji karena pengen dipanggil Pak Haji? Ada Bu ya? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Yang pergi haji baru dikit.
berangkat haji ah. Nanti kalau pulang dari haji, karena orang udah panggil saya Pak Haji, kalau diundang arwahan tahlilan berkatnya gedean biasanya. Udah Pak Haji. Udah Pak Haji beda. Itu tempelan niat dunia tuh. Atau pergi haji karena ingin dianggap hebat. Hebat banget dia, duitnya banyak. Jadi pergi haji sama umroh gampang buat dia. Pergi haji karena ingin mendapatkan pujian. Ingat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar yakni riya. Sesuatu yang paling baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takutkan dari kita adalah syirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu riya. Beramal bukan ikhlas karena Allah, tapi beramal karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Apapun bentuk ibadahnya, sholat dia kerjakan bukan karena Allah, karena kebetulan tinggal satu rumah sama mertuanya. Kalau nggak sholat, mertuanya ngomel-ngomel. Puasa yang dijalankan bukan karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, karena nggak enak sama tetangga, kecil-kecil puasanya pada pol, masa ini udah tua bangka, aki-aki nggak puasa. Sedekah yang dia keluarkan bukan mengharapkan pahala dari Allah, cuma karena pengen dianggap dermawan. Awas, karena ada kisahnya itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ada sebuah cerita orang beribadah di dunia hebat luar biasa. Ada yang gemar sedekah, ada yang berjuang berjihad fisabilillah, berperang sampai meninggal dunia. Ada yang menyebarkan ilmu pengetahuan agama, siang pagi sore ngajar terus kemana-mana. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga orang ini meminta pahala. Ya Allah, saya dulu ketika hidup di dunia punya duit, saya sedekah. Ada masjid musola, pasti saya sumbang, saya bantu. Ada majlis taklim, saya berikan uang saya. Sekarang saya mengharapkan pahala darimu, berikan pahala yang kau janjikan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil malaikat, wahai malaikatku, benar gak nih pengakuan orang yang mensedekahkan hartanya? Kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, benar orang ini doyan sedekah, benar orang ini doyan berinfak, benar orang ini suka berbagi. Tapi ketika sedekah, ketika berinfak, ketika berbagi, bukan mengharapkan pahala darimu, tapi pengen dianggap orang dermawan. Karena nggak mau dibilang pelit dia sedekah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau beribadah bukan mengharapkan pahala dariku, ibadahmu hangus, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu datang orang yang kedua, ya Allah, dulu ketika hidup di dunia saya berjuang di jalanmu ya Allah, membela agamamu, bahkan berperang, mati di medan pertempuran. Saya hanya mengharapkan mati syahid ya Allah, agar dimasukkan ke dalam surgamu. Lalu Allah panggil malaikatnya, bertanya, wahai malaikatku, benar gak nih orang ketika hidup di dunia berperang, berjihad di jalanku? Apa kata malaikat? Ya Allah, benar orang ini berperang di jalanmu, berperang, benar orang ini mati di medan pertempuran. Tapi sayang, dia berperangnya, dia mati di medan pertempuran bukan mengharapkan pahala syahid, tapi mengharapkan pujian biar dianggap pahlawan. Maka kata Allah, karena niatmu ingin dianggap pahlawan, gak dapat pahala dari. Datang orang yang ketiga, ya Allah, ketika hidup di dunia, kerjaan saya ngajar ya Allah, mencari ilmu pengetahuan agama,
Setelah itu saya ajarkan kepada orang lain. Saya ngajar di mana majelis taklim. Saya ceramah di mana-mana, menegakkan kalimatmu, menyebarkan agamamu. Maka sekarang saya minta pahala darimu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, benar gak nih orang kerjaannya dakwah ceramah kemana-mana? Iya ya Allah, kerjaannya dakwah, kerjaannya ceramah, tapi dia dakwah, dia ceramah, bukan mengharapkan pahala darimu, tapi pengen dipanggil ustaz, pengen dipanggil kiai, pengen mendapatkan amplop kalau habis ceramah. Hati-hati ustaz nih, ustaznya juga hati-hati, hati-hati. Tatonya juga hati-hati, ustazah juga hati-hati, termasuk saya. Ketika kita diminta tolong oleh orang untuk mimpin doa, diminta tolong untuk jadi MC misalnya kayak Bang Alam, diminta tolong untuk ceramah seperti saya, niatin ikhlas karena Allah, jangan ngarepin apa-apa. Alhamdulillah nih, ada undangan ceramah, lumayan nih amplopnya nih. Awas, hati-hati. Karena siapapun orangnya yang menuntut ilmu agama, dia mengharapkan dari menuntut ilmu itu urusan-urusan dunia, dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Bang Alam, hati-hati Bang Alam. Satu tuh, niat ikhlas karena lanjut apa kagak? Bu, lanjut apa kagak? Lanjut ya. Sampai jam berapa nih kira-kira kita urusannya? Pak Joko sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Tanggung maghrib aja Bu sekalian. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, berangkat haji perlu biaya nggak? Banget ya Bu ya. Yang saya katakan tadi, biaya perjalanannya aja udah 50 juta. Buat persiapan di sononya kudu bawa duit Bu. Ya, walaupun sekarang ada living cost nggak? Ada tetap ya Pak ya. Walaupun ada living cost, uang kembalian, tetap kita harus pegang duit. Buat jajan, nanti di sono nggak bisa jajan, nggak bisa keliling-keliling pasar. Saya kasih tahu ya, kalau di Masjid Madinah mau ke pasar, ambil pintu nomor 17 ya, lurus sebelah kiri ada di situ. Ustaz tahu banget, gua tukang belanja gua. Kalau di Masjidil Haram, Zamzam Tower turun ke bawah, Bin Daud itu namanya. Kan main, apal bener udah. Kudu pegangan di sono. Belum kalau ninggalin keluarga di rumah, narok duit juga. Belum ratiban, duit lagi. Belum oleh-oleh. Kan biasanya orang kalau pergi haji sama umroh kan pikirin oleh-oleh ya. Biasanya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Biasanya. Pakai duit gak tuh? Banyak uang yang dikeluarkan. Tapi ingat, biaya semua itu yang dikeluarkan, baik untuk pokok pembiayaan haji, biaya hidup di sana, biaya di Indonesia dan lain sebagainya, pastikan berasal dari uang yang halal. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah maha baik, dia tidak terima dari hal ibadah seorang hamba, sedekahnya, hajinya, kecuali sumbernya adalah yang halal, yang baik juga. Maka pastikan uang kita adalah uang yang halal, yang bersih dari subhat, bersih dari kotoran-kotoran. Jangan uang hasil korupsi untuk pergi haji, uang hasil manipulasi untuk pergi umroh,
uang hasil nipu orang kita bagi-bagiin kepada orang lain, nggak bisa. Yang halal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang kita suka dengar cerita tuh, orang pergi haji ada aja ceritanya. Yang dapat musibah lah, inilah, itulah. Beriktibar, siapa tahu ada harta kita yang nggak bersih di dalam. Apapun itu, bersihin duit kita. Karena ibadah yang kita lakukan bersumber dari sesuatu yang tidak halal, justru balik pandaru aula, tidak mendatangkan pahala, justru mendatangkan ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, doa yang kita panjatkan kepada Allah, entah itu di Raudah Masjid Madinah ataupun di Multazam depan Ka'bah Al-Mukarramah, tidak akan diterima oleh Allah, mardudatun, tertolak kalau apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan sesuatu yang haram. Ada sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika melewati sebuah masjid, bertemu dengan orang, ngangkat tangan, doanya tinggi banget, ya Allah berikan saya rezeki yang halal, berikan saya kehidupan yang enak, khusyuk banget ibadah doanya dia kepada Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, tuh orang doanya khusyuk banget, sangat mengharapkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sayang apa yang dia pakai, pakaian yang haram, apa yang dia makan, makanan yang haram, usahanya adalah usaha yang haram. Pakai fa'ayustajabalahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah kalau dasar yang dia milikinya adalah yang haram-haram? Dua, Bu. Udah gede mas ya, Bu? Iya. Nah, lama-lama dah. Udah dua ya, Bu ya? Ini masih banyak, ada 21 nih soalnya nih. Bener kayaknya sampai maghrib ini kayaknya nih. Yang ketiga, perbanyak tobat dan istighfar, rendahkan diri. Kita nggak tahu apa yang kita punya mungkin tercampur dengan yang syubhat. Kita nggak tahu uang yang kita setorkan mungkin tercampur dengan yang haram. Maka banyakin tobat dari sekarang nih. Pak Joko dan istrinya banyakin istighfar. Jangan lepas-lepas istighfar. Bersihkan diri kita, karena kita akan menjadi tamunya Allah, tamunya yang maha pengasih dan maha penyayang, tamu spesial. Maka yang bersih bukan hanya pakaian ihram kita, bukan saja perlengkapan haji kita, yang lebih penting adalah bersihkan hati kita. Banyakin istighfar. Udah istighfar aja, udah istighfar sepanjang waktu kita, mulai dari berangkat sampai terus di sana, zikir-zikir yang lain, banyakin istighfar. Banyakin istighfar buat menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ke berapa, Bu? Yang ke berapa, Bu? 3. Timbang ada es buahnya itu. Tadi yang ketiga, sekarang? Belum. Apa? Yang keempat, pelajari betul ilmu ibadah. Alhamdulillah kalau urusan haji, pemerintah kita sudah mempersiapkan dengan detail betul. Yang mau berangkat haji, baik yang pribadi maupun yang rombongan, itu senantiasa diberikan bekal dan bimbingan manasik haji. Betul ya Pak? Udah berapa kali manasiknya? 8 kali. Alhamdulillah. Udah 8 kali? Cakep. Udah di luar kepala kali ya. Kata baginda Rasul, hudu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku ilmu menjalankan ibadah haji. Haji kita, sholat kita,
puasa kita, lihat bagaimana Rasulullah lakuin. Jangan ikut-ikutan orang yang nggak berdasarkan ilmu. Makanya kata Rabb, wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikutan orang yang nggak paham, yang nggak berdasarkan ilmu, tapi ikutilah bagaimana Rasulullah beribadah. Maka karena Pak Joko ini kloternya kloter awal ya Pak ya,